Informasi penting untuk pemilik BPJS Ketenagakerjaan terkait bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, kira-kira ada informasi penting apa ya terkait BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU? Kalian simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan kode loncengnya juga ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja simak video ini dari Kemnaker atau Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk membantu ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di masa pandemi COVID-19 ini, terlebih dikarenakan adanya penurunan aktivitas masyarakat akibat pemberlakuan PPKM, pemerintah kembali menetapkan untuk memberikan bantuan subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh pada tahun 2021. Bantuan subsidi gaji atau upah tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 yang lalu. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar 1 juta rupiah kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah adalah warga negara Indonesia dan ini dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan ini dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Yang ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang sebesar 4.798.312.000 dibulatkan menjadi 4.800.000. Yang keempat, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan. Ini sesuai klasifikasi data sektoral yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Yang keenam, berdasarkan kriteria yang saya sampaikan tadi, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan exercise dan hingga saat ini diestimasi sebanyak 8,7 juta orang pekerja atau buruh menjadi calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah. Selanjutnya terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan. Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gadgetnya masing-masing atau bisa langsung ngecek ke ATM dan ke kantor bank penyalur, tentu dengan tetap, saya sekali lagi mengingatkan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Yang kedelapan, bank penyalur bantuan subsidi gaji atau upah adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara, yaitu Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja atau buruh penerima bantuan di wilayah Provinsi Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia. Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank-bank tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan membukakan rekening secara kolektif di Bank Himbara dan BSI. Ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, landasan hukum dari bantuan subsidi gaji atau upah, saya perlu sampaikan kepada teman-teman media, 2 hari lalu, 28 Juli 2021, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Teman-teman media yang saya hormati, konferensi pers pada siang ini kami memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tahap awal proses penyelenggaraan program BSU telah dimulai, yaitu nanti Pak Dirut akan menyerahkan data-data pekerja calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah data yang diserahkan hari ini kita memulai dari 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU. Jadi tentu data ini sangat dinamis melihat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Data 1 juta calon penerima BSU selanjutnya akan dicek, di screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data. Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data antara lain nomor rekeningnya, dilihat NIK-nya, kemudian sektornya. Yang kedua, melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan pemerintah lainnya. Saya juga ingin sampaikan BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat sampai saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran. Di samping juga memberikan apresiasi kepada pekerja perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk membantu kelancaran proses pemberian bantuan subsidi gaji atau upah ini, kami meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya agar segera menyerahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi syarat tapi belum menyerahkan data nomor rekening banknya ke perusahaan, kami mohon untuk segera menyerahkan kepada perusahaan, dan ini saya ingin sampaikan akan memperlancar pemberian bantuan subsidi upah.